Perkenalkan, nama Ibu Imas Kumaria akan membahas tema 1 tentang hidup rukun ya. Subtema 2, pembelajaran kedua tentang hidup rukun di tempat bermain. Nah, kita akan membahas ada 3 materi hari ini. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua PPKN, dan yang ketiga matematika ya. Bahasa Indonesianya ini tentang membaca teks yang terdapat kalimat ajakan, dan yang kedua itu adalah mencari kalimat ajakan yang ada di dalam percakapan ya. Untuk PPKN-nya kita akan belajar mengingat kembali simbol Pancasila, dan yang keduanya itu adalah memahami penerapan sila pertama Pancasila di tempat bermain. Dan yang ketiga, materi ketiga itu adalah matematika. Matematikanya itu tentang membandingkan bilangan cacah ya. Nah, kita masuk ke materi pertama. Yang pertama ini kalian masih ingat nggak tentang simbol Pancasila berikut ini? Ada gambar bintang ya. Bagaimanakah bunyi sila yang memiliki simbol tersebut? Ada yang tahu? Ya betul ya. Jadi bunyi sila yang memiliki simbol ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini merupakan sila pertama Pancasila ya. Ingat kembali ya. Nah, kalian tahu tidak apakah kalian mengetahui contoh penerapan sila pertama Pancasila di tempat bermain? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, kita baca teks berikut ini ya. Nah, pada hari Minggu, Udin dan Benny sedang bermain bersama teman-temannya yang lain. Ketika permainan berlangsung, tiba-tiba Edo datang. Kemudian Benny bertanya, "Benny ya, Edo, kenapa kamu baru datang?" Katanya gitu, kata Benny. Kemudian Edo menjawab, "Aku tadi beribadah dulu di gereja," kata Edo. Nah, Udin pun menjawab lagi, "Oh begitu, baiklah, mari kita bermain bersama Edo," kata Udin ya. Terus disambut juga dengan teman-temannya yang lain. Nah, mereka pun bermain bersama dengan riang dan rukun. Tak lama setelah itu, azan zuhur berkumandang. Udin dan Benny berpamitan kepada Edo untuk melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu, dan berkata ketika sudah selesai sholat akan bermain lagi. Nah, dari teks di samping ini kita bisa melihat bahwa Udin, Benny dan teman-temannya yang lain sangat menjaga kerukunan antar teman ya. Walaupun mereka berbeda-beda agama, Edo kan beribadah di gereja. Nah, itu berarti Edo memiliki beragama Kristen ya. Kemudian ada juga itu Udin dan Benny ya, berpamitan untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, itu berarti Udin dan Benny memiliki agama Islam. Nah, oleh karena itu, walaupun mereka berbeda-beda agama, tetapi mereka tetaplah teman, tidak membeda-bedakan ya. Jadi mereka tetap bermain bersama, tidak membeda-bedakan satu sama lain ya. Nah, ini ada contoh penerapan sila pertama Pancasila di tempat bermain. Yang pertama, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Nah, tadi sudah dicontohkan ya di teks yang tadi. Yang kedua, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang berbeda agama. Dan yang keempat, menghormati teman yang berbeda agama ya. Nah, ketika berganti hari, Udin memiliki banyak teman ya. Memang, nah ada Edo, Siti, Lani, Made, dan banyak lagi. Sebelum ada wabah corona, Udin biasa bermain dengan teman-temannya setelah pulang sekolah atau pada hari libur ya. Mereka selalu bermain dengan rukun dan tidak pernah bertengkar. Namun kini Udin jarang bermain dan berkumpul bersama temannya karena sekarang sedang ada wabah corona ya, sehingga tidak boleh berkerumun. Jadi Udin hanya bermain dengan Edo, teman yang dekat dengan rumahnya. Suatu hari, di hari Minggu, Udin mengajak Edo untuk bermain sepeda. Berikut percakapannya. Nih kata Udin ya, "Hai Edo, kamu sedang apa?" katanya. Kemudian Edo menjawab,
"Halo Udin, aku lagi duduk santai," kata Edo ya. Udin pun berkata lagi, ayo kita bermain sepeda, Dok," katanya gitu, kata Edo. "Boleh juga, tapi Din, ban sepedaku kempes karena sudah lama tidak dipakai," kata Edo ya. Kemudian Udin menjawab, "Tidak apa-apa, Dok, bagaimana kalau aku bantu untuk memompa ban sepedamu," katanya. Kata Edo, "Terima kasih Din, kamu mau membantu memompa ban sepedaku." Kemudian kata Edo, "Sama-sama, nanti kita bermain sepedanya di tempat dekat rumah saja, di taman komplek, jangan jauh-jauh." Kemudian kata Edo, "Baiklah Din, aku setuju." Nah, berikut adalah percakapan antara Udin dan Edo yang akan bermain sepeda di dekat rumahnya ya. Nah, kalian tahu tidak kalimat ajakan? Nah, di sini tuh ada yang dinamakan, di teks ini ada yang namakan kalimat ajakan. Kalian tahu tidak kalimat ajakan itu apa? Nah, kalau tidak tahu, Ibu akan jelaskan. Kalimat ajakan ini biasanya digunakan untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu ya. Nah, kalimat ajakan ini biasanya diawali dengan kata mari, marilah, ayo, ayolah, dan sebagainya ya. Itu tapi 4 kata itu sering sekali didengar ketika kalian mengajak atau diajak oleh orang lain ya. Contohnya ini ya, "Mari Siti kita bermain petak umpet bersama." Itu adalah contoh kalimat ajakan. Contoh lagi yang lain, yang tadi di teks ini ya, ada kalimat atau kata ajakan atau kalimat ajakan, "Ayo kita bermain sepeda, Dok." Nah, ini ada di baris ketiga ya, baris ketiga dalam percakapan Udin dan Edo ya. Selanjutnya, setelah selesai bermain, Udin dan Edo pun pulang ke rumah untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas yang diberikan gurunya, yaitu ada tugas tentang matematika ya, tentang membandingkan bilangan. Kalian tahu tidak contoh atau cara untuk membandingkan bilangan? Nah, di sini ada langkah-langkah untuk membandingkan bilangan. Yang pertama, bandingkan angka mulai dari tempat ratusannya terlebih dahulu ya. Nih, ada balok kelereng Andi dan kelereng Willy ya. Kelereng Andi ini ada 2 balok yang besar. Kelereng Willy pun juga ada 2 balok yang besar. Nah, di kelereng Willy ini satu baloknya itu terdiri dari 100 ya. Nah, ini ada 2 balok, berarti memiliki 200 ya, 200 kelereng ya, 200 kelereng. Andi memiliki 200 kelereng, Willy pun juga memiliki 200 kelereng. Nah, berarti sama ya jumlahnya antara kelereng Andi dan Willy. Nah, kita bandingkan lagi angka berikutnya ya. Jika angka ratusan sama, bandingkan angka pada tempat puluhannya. Angka puluhan itu terdapat yang di sebelah tengah ya, yang di tengah ini, yang bergaris-garis ini. Nah, Andi memiliki 5 baris ya. 5 baris itu berarti satu garisnya itu adalah 10 ya. Jadi 10 jadi 50. Kemudian di kelereng Willy pun sama. Ada 50 ya, ada 5 garis soalnya. Nah, berarti sama nih jumlahnya antara kelereng Andi dan kelereng Willy. Kelereng Andi tadi ada 200 tambah 50 berarti 250. Kelereng Willy pun juga sama, ada 200 ditambah 50 berarti 250 dan 250. Sedangkan sekarang kita lanjut ke tahap yang ketiga atau langkah yang ketiga. Jika angka puluhan juga bernilai sama, bandingkan angka yang ada di tempat satuan. Satuan itu yang sebelah mana ya? Ada yang tahu? Nah, satuan ini terdapat di yang terakhir ya, angka terakhir. Ini ada 5 balok yang kelereng Andi ya. Kelereng Andi memiliki satuannya itu ada 5 balok. Kemudian yang Willy ada 3 balok. Berarti 200 tadi ya, 250 ditambah 5 berarti berapa? Ada yang tahu? 255.
Nah, yang kelereng Willy 250 ditambah 3. Jadi berapa? 253 ya. Nah, dari sini kita tinggal melihat yang kelereng Andi ini lebih banyak atau lebih sedikit dari kelereng Willy. Ada yang bisa jawab tidak? Nah, jadi kelereng Andi itu lebih besar ya, atau lebih banyak dari kelereng Willy. Jadi kita bisa tuliskan di sini lebih dari. Nah, seperti itu ya. Jadi kelereng Andi lebih dari kelereng Willy. Oke, mengerti? Nah, ini ada simbolnya untuk menuliskan simbol kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Untuk simbol panah ke kiri bilangan kurang dari ya, yang ini. Terus simbol panah ke kanan menunjukkan bilangan lebih dari, dan simbol sama dengan menunjukkan bilangan sama dengan. Harap diingat ini ketiga simbol ini ya. Nah, ini ada latihan untuk kalian. 408 titik 480. Siapa yang bisa jawab? 408 titik 480. Apakah lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan? Ya, jawabannya betul sekali ya. Jadi 408 itu lebih kecil dari 480. Dilihat lagi, 408 lebih kecil dari 480. Kenapa? Kita hitung saja ya, 408 jumlahnya pasti lebih sedikit dari 480 ya. Segitu. Baik, segitu dulu materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.